Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Anggraini Lestari dari kelas 3B Prodi Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep teori demensia dan konsep askep demensia. Yang pertama yaitu konsep teori demensia. Demensia merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami penurunan daya ingat dan daya pikir, dan penurunan kemampuan tersebut dapat menimbulkan gangguan pada kehidupan sehari-hari penderita. Selanjutnya ada penyebab demensia. Penyebab demensia dibagi menjadi dua, yaitu ada demensia non-reversible dan demensia reversible. Demensia non-reversible disebabkan oleh penyakit degeneratif, penyakit vaskuler, infeksi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu demensia reversible. Demensia reversible yaitu disebabkan karena adanya pengaruh obat, emosional, disfungsi pada bagian mata dan telinga. Terus selanjutnya ada karena pengaruh dari nutrisi. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari demensia. Demensia dibagi menjadi 4, yaitu ada demensia kortikal dan non-kortikal. Yang kedua yaitu ada demensia reversible dan non-reversible. Yang ketiga yaitu ada demensia presenilis dan senilis. Dan yang terakhir yaitu ada demensia Alzheimer. Yang pertama yaitu demensia kortikal, yaitu demensia yang muncul karena ada kelainan pada bagian korteks cerebri substantia griska, di mana penyebab demensia kortikal itu sendiri yaitu karena penyakit Alzheimer, penyakit vaskuler, dan lain-lain. Yang kedua yaitu demensia non-kortikal. Demensia yang muncul karena ada kelainan pada bagian korteks cerebri substantia alba, di mana penyebab demensia non-kortikal yaitu karena kekurangan vitamin B, penyakit Huntington, penyakit Parkinson, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada demensia reversible dan non-reversible. Demensia reversible disebabkan karena demensia yang muncul dan dapat diobati. Penyebab demensia reversible yaitu karena adanya proses inflamasi dan proses keracunan. Selanjutnya yaitu demensia non-reversible, di mana demensia non-reversible ini tidak dapat diobati dan bersifat kronik progresif. Selanjutnya itu ada yang ketiga demensia presenilis dan demensia senilis, di mana demensia presenilis itu muncul pada usia 40-50 tahun. Sedangkan demensia senilis, demensia yang muncul pada usia 65 tahun. Selanjutnya ada demensia Alzheimer, adalah di mana di bagian otak yaitu mengalami progresifnya, yaitu patofisiologi dari demensia. Patofisiologi dari demensia yaitu adanya teori tau di mana di otak mengalami kekusutan saraf. Kekusutan saraf itu sendiri disebabkan karena banyaknya protein yang menumpuk di otak, di mana protein yang menumpuk ini, protein utama yaitu adalah protein tau, di mana protein tau ini sangat penting untuk perbaikan akson. Protein tau itu sendiri merupakan fosfofilasi, sehingga kemampuannya berkurang oleh proses fosforilasi. Proses fosforilasi ini dikaitkan dengan adanya enzim glikogen kinase ketiga. Pada penderita demensia, protein yang diisolasi bersifat hiperfosfofilasi, sehingga kemampuannya untuk memperbaiki akson sangat berkurang. Oleh karena itu, terjadi kekusutan pada saraf di otak. Selanjutnya ada manifestasi dari demensia. Manifestasi dari demensia ini dibagi menjadi 3, yaitu ada stadium awal, menengah, dan terakhir.
Yang pertama yaitu stadium awal, di mana penderita demensia ini mengalami tanda dan gejala yaitu seperti kesulitan dalam berbahasa, mengalami kemunduran daya ingat, disorientasi tempat dan waktu. Selanjutnya yaitu demensia menengah, stadium menengah, di mana tanda dan gejala demensia stadium menengah yaitu sangat mudah lupa, terutama pada kejadian yang baru saja terjadi, terus tidak dapat mengelola kehidupan secara mandiri tanpa menimbulkan masalah, dan yang terakhir sangat bergantung pada orang lain. Selanjutnya yaitu ada demensia stadium terakhir, di mana tanda dan gejalanya yaitu ketidakmandirian dan inaktif yang total, tidak mengenali anggota keluarga yang lain atau disorientasi personal, terus sukar memahami dan menilai situasi. Selanjutnya yaitu ada data penunjang dari demensia, yaitu ada CT scan dan MRI, dan juga ada EEG. Selanjutnya itu ada penata laksanaan demensia. Yang pertama itu penata laksanaan farmakologi, di mana yaitu ada antioksida, di mana vitamin E yang terdapat dalam sayur, kuning telur, margarin, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada penata laksanaan demensia secara non-farmakologi, yaitu ada terapi musik, terus ada terapi rekreasi, penyampaian informasi yang benar pada keluarga, program harian yang diberikan pada pasien, dan istirahat yang cukup. Selanjutnya yaitu konsep ASCEP demensia. Konsep ASCEP demensia itu sendiri terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, dan intervensi keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian itu terdiri dari identitas klien, keluhan utama, riwayat penyakit saat ini, riwayat penyakit dahulu, pemeriksaan fisik, dan lain-lain. Biasanya keluhan utama pada penderita demensia yaitu di mana penderita mengeluh penurunan daya ingat dan perubahan kognitif. Selanjutnya yaitu pada riwayat penyakit saat sekarang atau saat ini, yaitu penderita biasanya mengeluh mengalami lupa ingatan atau tidak mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Selanjutnya itu ada pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik itu sendiri yaitu menggunakan pemeriksaan fisik head to toe, di mana terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Selanjutnya yaitu ada diagnosa keperawatan pada demensia, yaitu ada gangguan memori, defisit perawatan diri, dan gangguan fungsi kognitif. Itu saja video penjelasan tentang demensia dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi orang yang menontonnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.